Oke, sahabat jiwa selanjutnya saya juga akan mengajak jamaah-jamaah untuk mendengarkan keluh kesah dari Kak Uswah yang sudah siap untuk menceritakan. Silakan Kak Uswah, mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah Al-Mujahidah. Saya izin bertanya Ustadz, banyaknya dari kita anak-anak yang tak ingin mengecewakan hati kedua orang tua kita, akhirnya memilih berbohong. Jadi saya punya cerita, saya berbohong kepada kedua orang tua saya bahwasanya nilai ulangan saya tuh bagus padahal hasilnya tuh jelek. Dengan begitu saya melihat wajah kedua orang tua saya tuh senang. Tapi yang saya pilih itu jalan kebohongan. Nah itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung mempersilakan Ustadz Tile untuk menjawab. Silakan Ustadz. Ananda uswatun hasanah. Mengingatkan saya punya keponakan namanya sama, uswatun hasanah. Semenjak kecil ibunya meninggal, sebulan ke depan bapaknya menyusul meninggal. Maka pas disebut nama uswatun hasanah itu, saya teringat semua. Bagaimana perjuangan uswatun hasanah. Itu keponakan saya yang sekarang alhamdulillah Allah kasih keluasan rizki dan kemudahan. Saya bisa membiayai dan menyekolahkan beliau, keponakan saya, sampai sekarang masih belajar di Al-Azhar Kairo. Ketika kita berbohong, jangankan sama kedua orang tua atau seorang ibu, berbohong dengan diri kita sendiri pasti ada penyesalan, apalagi dengan seorang ibu. Maka uswatun hasanah ketika mengucapkan kata berbohong bahwa saya nilai pelajaran saya bagus, hasilnya bagus dan baik, padahal semua itu buruk dan jelek. Saat itu orang tua senang, ibu gembira. Tapi di balik itu ada bayang-bayang selalu kita memberikan kebohongan kepada kedua orang tua. Sadar bahwa kebohongan yang kita tutupi pasti akan terbuka. Dan lebih mengecewakan lagi ketika hati seorang ibu sudah kecewa. Apa bahasa orang tua ibu? Seorang ibu itu berkata, "Nak, ibu melahirkan sakit, nak. Mengeluarkan darah, keringat, air mata, bahkan nyawa taruhannya, nak. Tapi yang lebih sakit lagi bukan melahirkan saja. Yang lebih sakit lagi apa? Ketika anak sudah mau berdusta, berbohong, bahkan membentak seorang ibunya." Bu, satu orang ibu bisa merawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa kok merawat satu orang emak. Berapa banyak anak-anak yang berhasil ditinggal lahir ke dunia nggak kenal muka bapaknya. Rasulullah lahir ke dunia nggak kenal muka bapaknya. Diurus emak jadi manusia besar. Seorang tokoh dari India namanya Mahatma Gandhi, lahir ke dunia nggak pernah kenal muka bapak, tapi diurus emaknya, disekolahin sama emaknya, dididik, dibina, bahkan disekolahkan sampai ke
luar negeri sampai ke Inggris. Bahkan emaknya bertitip pesan kepada Gandhi. Gandhi, belajar yang rajin nak di Inggris. Hai Gandhi, kau budayakan Indiamu, pertahankan. Jangan sampai kau tergoda dengan godaan-godaan di Inggris. Mahatma Gandhi menjadi orang besar lantaran besar di tangan emaknya. Maka uswatun hasanah, jujur lebih baik. Jangan sampai menjadi bola api dan bom waktu. Ketika ibu kita tahu bahwa uswatun hasanah melakukan kebohongan dan tahu dari orang lain, itu yang lebih menyakitkan lagi. Jangan sampai doaul walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua seperti doanya seorang nabi kepada umatnya. Bagaimana perjuangan seorang ibu, perjuangan seorang emak. Ketika berjuang, berapa banyak seorang ibu mampu membesarkan anaknya tanpa dari jeripayah bantuan seorang bapak. Maka hari ini kita tergugah dan menjadi pelajaran bahwa kebohongan yang ditutupi pasti akan terbuka dan lebih menyakitkan, apalagi hati seorang ibu. Karena uswatun adalah calon ibu. Dan semua yang di sini, adindaku, adik-adikku, para gadis, semua kita ini akan menjadi seorang ibu. Ma fil aba fil abna, yang dikerjakan orang tua pasti bakal dikerjakan anak-anaknya. Jangan sampai uswatun hasanah diperlakukan kelak nanti sama anak-anak menjadi orang yang pembohong, mewariskan daripada dosa-dosa berbuat kebohongan kepada orang lain, terutama kepada ibu. Mudah-mudahan di hari yang baik, hari ini kita sama-sama meminta ridho kedua orang tua, terutama ibu. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya orang tua, Allah akan ridho. Murkanya orang tua, Allah akan murka. Bagaimana murkanya orang tua? Murkanya Allah tergantung kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua dapat berbakti dan selalu berbuat kebaikan, kejujuran kepada mereka, kedua orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Tile untuk penjelasannya. Dan seluruh hadirin, sahabat jiwa, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz-ustadz, guru-guru kita ini memberikan solusi bagi seluruh jamaah yang sudah hadir ataupun jamaah yang ada di rumah. Baik, sesaat lagi renungan jiwa masih akan kembali untuk Anda. Sesaat lagi. Maukah ibu-ibu meminum susu bercampur darah? Padahal tempat keluarnya susu adalah antara tempat keluarnya kotoran dan darah. Pernahkah Allah memberikan kita susu yang bercampur dengan darah? Pernahkah Allah memberikan kita susu yang bercampur dengan kotoran? Lalu mengapa kau memberikan amal soleh dengan kotoran harta yang haram itu?